wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki materi baru yaitu statistika. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu statistika. Apa itu statistik? Nah, statistika itu adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data. Jadi statistika ini tuh emang penerapannya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ada dalam bidang sensus penduduk, apalagi bagi mahasiswa tingkat akhir biasanya dalam penyusunan skripsi juga membutuhkan ilmu statistika ini gitu. Bahkan memang ada jurusan khusus sendiri, jurusan statistik dalam perguruan tinggi gitu. Di sini yang akan kita pelajari itu nanti ada yang namanya membaca dan menyajikan data. Membaca dan menyajikan data di sini ada dalam bentuk diagram dan ada juga dalam bentuk tabel. Nanti data yang akan kita pelajari ini ada dua bentuk data. Ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk diagram ini sudah tidak asing lagi, mungkin bagi kalian ada yang namanya diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, nanti untuk data yang berkelompok itu nanti kita akan kenalan sama yang namanya histogram, poligon frekuensi, dan ada juga yang namanya OGIF gitu. Nah, untuk tabel nantinya ada dua jenis, ada tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi data berkelompok. Nah, untuk pengolahan datanya, untuk mengolah datanya ini nanti ada yang namanya ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari min, median, dan modus. Sedangkan ukuran letak data ini ada yang namanya kuartil, desil, persentil. Nah, untuk ukuran penyebaran data ini ada yang namanya jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Untuk materi awal nih kita harus tahu dulu apa sih istilah-istilah yang terdapat dalam statistika. Di sini ada yang disebut dengan populasi dan sampel. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang diteliti. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi yang diteliti. Contohnya misalnya ada seorang mahasiswa tingkat akhir, dia mau menyusun skripsi, biasanya tuh mengadakan penelitian. Misalnya dia mau mengadakan penelitian bagaimana gaya belajar siswa pada suatu sekolah gitu. Nah, untuk meneliti itu dia tidak akan mengambil semua siswa di sekolah tersebut, tapi dia akan mengambil beberapa siswa. Misalnya di kelas 10 dia mengambil 50 siswa, di kelas 11-nya dia mengambil 50 siswa, di kelas 3-nya dia mengambil 50 siswa gitu. Jadi hanya beberapa siswa yang diambil. Nah, yang disebut populasi itu berarti seluruh siswa di SMA tersebut, dan sampelnya itu adalah beberapa siswa tadi yang dia ambil itu, yang kelas 10 50 orang, kelas 11 50 orang, kelas 12 50 orang gitu ya. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Nah, terus ada juga yang disebut dengan datum dan data. Nah, datum itu hasil pengamatan yang berupa angka atau sifat. Gitu. Kalau data itu kumpulan dari datum. Contohnya misalnya seperti ini. Data rata-rata nilai ulangan matematika dari 6 kelas. Ini ada 78, 82, 64, 81, 75, 79. Nah, 78 ini adalah datum. 82 itu datum. 64 itu datum, 81, 75, 79 ini datum. Nah, kalau dikumpulin, datum ini membentuk data, yaitu data rata-rata nilai ulangan matematika gitu.
Nah, di sini untuk penyajian data, materi awal nih, kita kan tentang penyajian data. Salah satunya itu tentang diagram. Nah, diagram nih, ini model seperti ini disebutnya data tunggal gitu. Nah, ada soal seperti ini nih. Perhatikan data siswa yang mengikuti ekskul pada suatu sekolah. Ekskulnya ada PMR, Pramuka, Paskibra, English Club, dan paduan suara. Jumlah anggotanya untuk PMR 36, Pramuka 45, Paskibra 31, English Club 43, dan paduan suara 25. Dari tabel ini, kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk diagram batang, berarti kita tinggal bikin aja seperti koordinat Kartesius ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, sebenarnya bebas aja, mau yang horizontal itu ekstrakurikulernya, terus yang vertikalnya itu jumlah anggotanya boleh juga dibalik, misalnya yang di sini ekstrakurikulernya, yang di sini jumlah anggotanya, tapi nanti berbeda gambar diagram batangnya. Kalau misalnya yang vertikalnya itu ekstrakurikuler, sementara yang horizontalnya itu jumlah anggota, nanti pasti diagram batangnya bentuknya itu horizontal, diagram batangnya nggak tegak kayak gini gitu. Nah, ini umumnya tuh yang sering digunakan seperti ini ya. Jadi di yang horizontalnya itu ekstrakurikuler, kita tulis di sini PMR, Pramuka, Paskib, English Club, paduan suara, dan jumlah anggotanya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk yang jumlah anggota ini, kita harus membuat skalanya itu sama gitu. Jadi kalau misalnya ini skalanya 55, berarti habis 5 ini 10, 15, berarti kelipatan 5 semua. Kalau kita dari 5 tiba-tiba di sini 7, terus 10, ngasal gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi skalanya itu harus tetap gitu. Setelah itu baru kita buat deh diagram batang. Untuk PMR tadi jumlah anggotanya 36, untuk Pramuka 45, dan seterusnya. Nanti kita gambar jadi seperti ini. Lalu untuk diagram garis juga pada dasarnya sama gitu. Jadi kalau tadi diagram batang itu ya berupa batang, kalau diagram garis nanti berupa garis dia. Jadi untuk PMR tadi 36 kan, kita beri titik aja di sini nih 36. Untuk Pramuka juga kita titikin di sini 45. Paskib juga 31, kita beri titik-titik dulu awalnya gitu. Nanti titik-titik tersebut kita hubungkan jadi membentuk garis. Tuh. Untuk baris horizontal dan vertikalnya sama. Ini juga harus yang vertikal ini juga harus sama skalanya gitu ya. Nah, untuk diagram lingkaran sebelum membuatnya kita perlu memperhitungkan terlebih dahulu. Jadi kita hitung dulu jumlah anggota ekskul tersebut keseluruhannya ada berapa gitu. Jadinya kan yang PMR tadi 36 kan, terus ini yang Pramuka, yang Paskib, yang English Club, yang Padus, di jumlah totalnya ada 180. Baru kalau menggambar kita biasanya menggunakan derajat gitu. Jadi nanti kita gambarnya pakai busur. Gitu yang akan kita gambar nanti pada diagram lingkaran. Di sini kan jumlah siswa yang ekskul PMR itu ada 36, jumlah keseluruhan siswa 180, berarti 36 per 180 dikali lingkaran itu, satu lingkaran penuh itu 360 derajat, jadi dikali 360 derajat, hasilnya 72 derajat. Begitu juga nanti dengan ekskul Pramuka, berarti jumlah anggota ekskul Pramuka 45, jumlah seluruh anggotanya 180, berarti 45 per 180 dikali 360 derajat. Tuh. Ekskul yang seterusnya pun sama seperti itu. Jadi ekskul Paskib ada berapa? Jumlah anggotanya 31 dibagi jumlah semua siswanya 180 dikali 360 derajat. Ekskul English Club pun begitu juga dengan ekskul paduan suara. Nanti setelah kita dapat besar sudutnya itu, nanti kita akan menggambar lingkarannya dan menggunakan busur gitu. Jadi
kita gambar sesuai dengan sudut-sudut tadi yang udah kita dapat gitu. Lalu kita tandai yang mana yang ekskul PMR, yang mana yang pramuka, yang mana yang paskib, yang mana yang English Club, yang mana yang paduan suara. Seperti itu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel gitu. Jadi nanti tabel ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nanti juga akan kita pelajari mengenai histogram, poligon, dan poligon frekuensi. Mudah-mudahan materi yang pertemuan kali ini bisa mengingatkan kembali itu materi statistika yang pernah kalian pelajari pada waktu SMP gitu.